Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang teori penuaan atau yang disebut sebagai aging process. Apa itu teori penuaan? Nanti akan kita bahas seutuhnya di sini. Oke. Di slide yang kedua ini, di sini dijelaskan bahwa proses penuaan itu merupakan proses alamiah setelah 3 tahap kehidupan telah dilampaui, yaitu pada masa anak, dewasa, kemudian masa tua. Yang mana hal ini tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Jadi, setiap individu pasti akan melewati 3 tahapan proses ini, yaitu dari masa anak, dewasa, kemudian menjadi tua. Dari sumber lain dijelaskan bahwa proses penuaan atau aging process merupakan suatu perubahan progresif pada organisme yang telah mencapai kematangan intrinsik dan bersifat irreversibel serta menunjukkan adanya kemunduran sejalan dengan waktu. Artinya, proses penuaan ini proses yang tidak dapat diulang kembali atau tidak bisa diperbarui. Ya, jadi permanen sifatnya. Jadi ketika dia sudah melampaui masa tua, ya sudah, dia nggak mungkin bisa muda lagi. Pasti akan terus menjadi tua. Banyak teori yang menjelaskan tentang teori penuaan. Di sini dijelaskan ada 4 teori-teori yang menjelaskan tentang teori penuaan. Yang pertama adalah teori-teori biologi, teori psikologis, teori sosiologis, dan teori spiritual. Yang mana nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Oke, yang pertama adalah teori biologi. Ya, di sini yang pertama ada teori genetik. Ya. Pada teori genetik dijelaskan bahwa menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul DNA. Ya, perubahan biokimia ini yang nantinya yang tadi dijelaskan itu maksudnya adalah perubahan yang terjadi yang sudah diprogram, ya, yang sudah terprogram. Yang mana programnya itu adalah terjadinya mutasi sel, ya, beberapa mutasi sel. Nah, itu yang dijelaskan di teori genetik. Kemudian yang kedua adalah imunologi slow theory. Ya. Di imunologi slow theory ini dijelaskan bahwa sistem imun tubuh itu akan menjadi efektif ketika seiring dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ. Nah, di sini dijelaskan bahwa di imunologi slow theory itu, seiring bertambahnya usia, sistem imun tubuh itu akan bertambah menjadi efektif. Itu juga dipicu oleh karena adanya virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga di dalam tubuh kita sendiri itu dia membentuk antibodi sendiri, antivirus sendiri untuk melawan virus tersebut. Nah, namun masalahnya adalah yang terjadi itu ketika dia sudah menginjak lansia, ya, sistem imun ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi dia akan lambat laun akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Ya, itu yang terjadi. Kemudian di teori biologi berikutnya ada teori stres, ya. Di sini dijelaskan bahwa stres itu bisa menyebabkan sel-sel tubuh itu menjadi lelah, ya, karena sudah lama terpakai. Ya, stres itu mengakibatkan sel-sel tubuh kita itu menjadi terganggu. Itu dijelaskan. Kemudian teori radikal bebas. Nah, di sini dijelaskan bahwa radikal bebas ini bisa menyebabkan sel-sel dalam tubuh kita tidak dapat melakukan regenerasi, tidak bisa diperbarui, ya, karena radikal bebas. Kemudian berikutnya ada teori rantai silang, ya, di mana reaksi kimia sel-sel yang tua menyebabkan ikatan yang kuat yang menyebabkan kurangnya elastisitas, kekacauan, dan hilangnya fungsi sel.
Oke, teori yang kedua berikutnya adalah teori psikologi. Di sini dijelaskan bahwa konsep diri yang positif dapat menjadikan seorang lansia mampu berinteraksi dengan baik. Ya, jadi kemampuan interaksi lansia itu sangat dipengaruhi oleh konsep dirinya. Ketika si lansia itu dia punya konsep diri yang bagus, maka kemampuan berinteraksinya dengan orang lain pun juga akan bagus. Adanya penurunan dari intelektualitas yang meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar di usia lanjut menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Nah, itu yang terjadi. Jadi semua itu tergantung juga dengan konsep dirinya. Konsep dirinya ini kaitannya dengan konsep psikologisnya. Yang ketiga berikutnya adalah teori sosial. Dari teori sosial ini yang pertama ada teori interaksi sosial. Bagaimana kemampuan lansia untuk terus menjalin interaksi dengan teman seusianya. Jadi interaksi sosial ini merupakan kunci untuk mempertahankan status sosialnya atas dasar kemampuannya. Jika dia punya kemampuan untuk menjalin interaksi dengan baik, maka nanti dia juga bisa mempertahankan status sosialnya dengan baik dengan rekan seusianya. Kemudian ada teori penarikan diri. Ya. Karena kemiskinan ya yang diderita lansia dan menurunnya derajat kesehatan itu berakibat seorang lansia menjadi perlahan-lahan dia akan menarik diri dari pergaulan sekitarnya karena dia sudah tidak pede ya, sudah miskin, sudah terjadi penurunan derajat kesehatan, dia sudah nggak percaya diri. Nah, akhirnya dia juga akan menarik diri, ya. Dia akan sering menyendiri, tidak bergaul dengan teman seusianya. Berikutnya ada teori aktivitas. Ya, jelas bahwa penuaan yang sukses itu bergantung dari bagaimana seorang lansia itu merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitas. Jadi di balik keterbatasan dia melakukan aktivitas, kalau dia merasa puas dengan aktivitas yang dia jalani, ya, maka seorang lansia itu dia akan mampu beradaptasi terhadap kondisinya. Berikutnya ada teori kesinambungan. Ya, di sini dijelaskan bahwa pengalaman hidup seseorang pada suatu saat merupakan gambarannya kelak pada saat ia nanti menjadi lansia. Nah, itu yang dimaksud sebagai kesinambungan. Jadi ada kaitannya bagaimana pengalaman hidup dia sebelum lansia. Nah, itu akan jadi ciri khas gambarannya ketika dia sudah menginjak lansia. Berikutnya ada teori perkembangan. Ya, di sini dijelaskan bahwa proses menjadi tua merupakan suatu tantangan dan bagaimana jawaban lansia terhadap berbagai tantangan yang dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Ya. Berikutnya ada teori stratifikasi usia. Ya, stratifikasi usia menjelaskan berdasarkan usia kronologis yang menggambarkan serta membentuk adanya perbedaan kapasitas, peran, kewajiban, dan hak mereka berdasarkan usia. Jadi ada stratifikasi berdasarkan usia. Berikutnya yang terakhir ada teori spiritual. Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan individu dengan alam semestanya dan dengan penciptanya dan dengan persepsi individu sendiri tentang arti kehidupan. Itu yang dijelaskan di teori spiritual. Nah, adapun beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia. Yang jelas yang pertama adalah perubahan fisik. Kita akan bisa lihat di perubahan fisik banyak sekali yang perubahan-perubahan yang terjadi di sistem ini. Yang pertama adalah sel ya. Selnya pasti jumlahnya akan berkurang ya. Selain berkurang, ukurannya pun sudah membesar. Cairan tubuhnya menurun dan cairan intraselulernya pun juga akan menurun. Dari segi kardiovaskularnya,
di mana kita bisa lihat katup jantungnya mulai mengalami penebalan, kaku, otot jantungnya juga sudah nggak seelastis dulu. Pasti akan terjadi penurunan kontraksi dan volumenya. Elastisitas darahnya pun juga akan menurun, ya, sehingga nanti akan sering ditemukan lansia dengan hipertensi dan lansia dengan uh, gangguan jantung, itu pasti akan ditemukan seperti itu, walaupun tidak semuanya. Kemudian di sistem respirasi, di mana di sini pada sistem respirasi itu yang paling kelihatan adalah bagaimana respiratory rate-nya sudah akan mengalami peningkatan. Karena apa? Karena otot-otot pernafasannya itu sudah mengalami penurunan, ya, sudah kaku, sudah nggak seelastisitas dulu. Berikutnya di sistem persarafan. Wah, ini respon sarafnya sudah mengalami penurunan, refleks-refleksnya sudah akan mengalami penurunan. Apalagi di sistem muskuloskeletalnya sudah kelihatan, ya. Ototnya sudah mengalami atrofi, sendinya sudah mengalami kekakuan, tulangnya sudah mengalami pengeroposan, sudah kelihatan ada kifosis, lordosis, skoliosis, dan sebagainya. Berikut juga dengan sistem gastrointestinal, ya. Bisa kelihatan bagaimana peristaltik ususnya sudah mengalami penurunan, ya. Ukuran lambungnya semakin mengecil, jadi ketika makan sedikit sudah berasa kenyang, ya. Kemudian juga organ-organ aksesorisnya yang membantu metabolisme pencernaan sudah tidak sebagus dulu fungsinya. Kemudian pada sistem perkemihan, ya, kapasitas volume vesika urinarianya mengalami penurunan, ya. Kadang retensi, yang paling kelihatan itu inkontinensia yang sering terjadi pada si lansia. Berikutnya juga pada sistem indera, pendengarannya sudah mengalami penurunan, penglihatannya sudah kabur, ya. Indera perasanya juga demikian, sudah kehilangan sensasi rasa. Jadi kalau masak kadang terlampau asin, kadang terlampau manis karena memang sudah mengalami penurunan. Kemudian di sistem reproduksi, ya, yang sudah menopause, sudah andropause, ya, sudah nggak bisa berdiri lagi. Nah, itu terjadi. Kemudian di sistem endokrin juga bagaimana produksi hormonnya sudah mengalami penurunan. Oke, berikutnya yang kedua adalah perubahan kognitif, ya, memori. Daya ingatnya sudah mengalami penurunan, ya, ingatannya sudah mengalami penurunan, sudah gampang lupa, demensia. Begitupun juga dengan IQ-nya, intelligence quotient. Dia juga sudah mengalami penurunan IQ. Terjadi perubahan spiritual juga. Nah, itu yang terjadi. Nah, kadangkala yang sering terjadi itu ketika sudah mengalami distress spiritual, ya, dia sudah mengabaikan, nggak mau sholat, dia sudah nggak mau mengaji karena memang fungsi spiritualnya terganggu. Kemudian perubahan psikososial juga, mental emosionalnya, penurunan fungsi dan potensi seksual. Ini juga terjadi perubahan. Masa produktif, ya, sudah lansia, ya, sudah orientasinya bukan lagi kepada kebutuhan seksual lagi, ya, sudah tidak mampu. Oke, berikut juga ada permasalahan yang sering terjadi pada lansia yang sering disebut sebagai a series of is, ya. Yang pertama adalah immobility atau imobilisasi, tidak mampu melakukan mobilisasi. Kemudian instability, nggak stabil, sudah sering jatuh, resiko jatuh.
Kemudian inkontinensia. Baik itu inkontinensia urin ataupun inkontinensia alfi. Dia nggak bisa mengontrol BAK ataupun BAB. Berikutnya intellectual impairment, gangguan intelektual. Ya. Dia juga sering mengalami gangguan intelektual, ya. Mengingat, ya, dia sudah mulai lupa. Infection atau infeksi, ya, sering terjadi karena memang kaitannya dengan personal hygiene, ya, kebersihan diri. Impairment of vision and hearing, gangguan penglihatan dan pendengaran itu sering terjadi, ya, yang hampir pasti permasalahan pada lansia itu penurunan penglihatan dan pendengaran. Kemudian isolasi, depresi, menarik diri dan sebagainya itu juga permasalahan yang sering terjadi pada lansia. Kemudian inanition, malnutrisi, ya, susah makan, ya, malas makan, ya, yang terjadi. Kemudian insomnia, gangguan tidur itu juga sering terjadi. Kebutuhan tidur lansia memang mengalami penurunan. Nah, ketika dia sudah selalu, ya, atau sering tidur di siang hari, malamnya jadi susah untuk tidur. Hingga imunodefisiensi, penurunan kekebalan tubuh. Nah, itu merupakan permasalahan yang juga sering terjadi pada lansia. Sehingga akibat dari penurunan kekebalan tubuh ini, lansia sering mengalami kondisi infeksi. Oke, berikut bentuk permasalahan yang dihadapi oleh lansia. Beberapa contohnya, ya. Yang pertama ada demensia, lupa, ya. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan pasien, dengan klien yang demensia adalah melakukan tindakan terapi modalitas dengan mengisi waktu luang. Bisa dengan teknik terapi okupasi, ya, mengisi waktu luang atau menyalurkan minat dan hobi. Itu salah satu bentuk untuk mencegah demensia, ya. Permasalahan yang berikutnya juga ada stres, ya. Stres sering terjadi karena mungkin dia sudah mengalami perubahan yang drastis, ya, yang dulunya dia produktif menjadi nggak produktif, ataupun karena ditinggal pasangan, ya, yang dulunya banyak duitnya sudah sekarang nggak banyak duitnya. Nah, itu bentuk permasalahannya, stres, ya. Kemudian skizofrenia atau gangguan jiwa itu pun bisa terjadi, ya. Apalagi dengan sampai dengan delusi, ya, psikosis, waham, ya, waham kebesaran, itu bisa terjadi. Kemudian gangguan kecemasan, ya, mudah cemas, gampang cemas, ya, sakit sedikit cemas, ya, takut nggak ada yang peduli, takut nggak ada yang perhatian, ya. Ataupun gangguan somatoform, ya, dia sepertinya ada gangguan masalah fisik, ya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata nggak ada masalah fisiknya. Nah, itu mungkin saja terjadi, gangguan fisik yang muncul itu karena stres, ya, sehingga namanya somatoform, ya. Gangguan penggunaan alkohol dan zat lain, walaupun angka ini jarang terjadi tapi masih ditemukan, ya, lansia permasalahannya seperti itu, masih minum minuman keras, ya, masih menggunakan narkoba. Berikutnya ada gangguan tidur atau insomnia, ya, itu pun juga sering terjadi kesalahan itu. Nah, ada beberapa penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Yang pertama ada gangguan sirkulasi darah, ya, contohnya seperti hipertensi, kelainan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak seperti koroner, ya, dan di ginjal, ya, itu sering terjadi. Kemudian berikutnya ada gangguan metabolisme hormonal, ya, kayak contohnya diabetes, ya, diabetes mellitus, kemudian klimakterium dan ketidakseimbangan tiroid. Itu beberapa gangguan-gangguan hormon yang sering terjadi pada si lansia. Kemudian ada gangguan pada persendian, ya, osteoartritis, gout arthritis, rheumatoid arthritis, ya, itu sering terjadi pada lansia. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.